Perkenalkan, nama saya Raswita Sumbayak SAG. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang, dan saya bertugas di SD Negeri 091361 Purbainalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Di sini saya ingin mempraktekkan video pembelajaran yang akan saya bawakan dengan tema terlibat dalam pelestarian lingkungan. Dan buat para dosen dan rekan-rekan lainnya, mohon kritik dan sarannya atas praktek mengajar yang saya bawakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes. Nah, itu semangat sekali ya. Ya. Kita bernyanyi dulu ya, biar lebih semangat lagi. Bisa? Bisa. Lihat kebunku, bisa dilakukan? Bisa. Mari kita sama-sama menyanyikan 1, 2, 3 ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Kita berdoa. Siapa anak ibu yang mau pimpin doa? Ya, Angel, silakan ke depan lah. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, bersyukur memancarkan kehendak Bapa. Sebentar lagi kami akan belajar kami, kiranya Kau bukalah hati yang berikan kami, agar bisa menjawab pertanyaan dari Ibu kami. Ya Bapa yang berada dalam sini, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ibu akan memutar video yang akan kita tonton bersama. Jadi anak-anak ibu perhatikan ke depan, lihat apa yang ada dalam video tersebut ya. Bergunakah itu? Berguna. Kenapa? Agar tidak terjadi longsor. Iya, agar tidak terjadi longsor, membuat alam semesta kita indah, iya kan? Ya. Iya kan? Ya, lihat, ini adalah contoh kerusakan lingkungan. Ini gambar apa, anak-anak? Yang gambar pertama? Banjir. Ya, banjir. Kalau banjir dia menyebabkan apa? Iya, kita membuang sampah sembarangan. Contohnya kita buang di mana ada sungai-sungai, membuat airnya tersumbat. Karena apa? Sampah plastik tidak bisa busuk, kan? Tidak bisa busuk, kan? Kalau sampah dari daun-daunan atau makanan masih bisa busuk, tapi kalau sampah bisa busuk. Tidak. Ini yang mengakibatkan banjir, iya kan? Ya. Yang kedua, itu apa? Anak-anak ibu bisa membaca bergantian ya? Ya, coba anak ibu lihat. Itulah surat dari teman. Tahun berapa? 2070. Apa yang terjadi? Kekeringan. Iya, kekeringan. Tahun 2070. Anak-anak ibu akan merasakan itu. Jadi setelah kita baca tadi surat dari teman itu, berarti ini bagaimana zaman orang tua kita dulu atau orang tua kita sekarang dengan kita di akan datang. Bagaimana? Mana lebih indah? Manakah lebih indah? Alam di waktu dulu dibanding sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan memberikan tugas supaya dikerjakan.
Dan nanti tugas ini akan kita presentasikan ke depan agar semua bisa mengetahui hasil dari pelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Ini dijawab ya, yang 6 ini jawablah. Jawab dari hasil postermu ini. Nah, dari hasil postermu, engkau menjawab pertanyaannya itu ya. Ya. Yuk, itulah jawab itu. Nanti akan kita mempresentasikan ke depan. Satu, iya silakan. Siapa ketuanya maju ke depan. Ya, kelompok yang lain silakan mendengarkan hasil dari kerja kelompok 1. Apa contoh kerusakan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita? Jawaban. Perubahan pohon akan menyebabkannya longsor. Bisa juga membuang sampah. Iya. Ya, bisa membuang sampah juga. Ya. Ya, kenapa orang membuang sampah sembarangan sehingga bersalah? Jawaban. Karena ia masih membuang sampah dan pada tempatnya dan melanggar peraturan. Iya. Apa dampaknya bagi manusia yang mengikutinya? Jawaban. Dampaknya manusia akan meninggalkan penyakit. Apa yang terjadi dengan alat dari penyakit tahun 2020 tidak terjadi? Jawaban. Menggunakan air sesuai dengan tidak merusak lingkungan. 5. Apa yang dikatakan lingkungan berkelanjutan merawat alam? 5. Jawaban. Dengan cara merawat pertama menciptakan alam agar tidak merusak lingkungan. 6. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk untuk merawat ini? 6. Karena pengelolaan dan merawatnya dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Ya, adakah tanggapan dari kelompok lain? Dapat diterima hasil diskusi kelompok 1? Dapat? Ya, ya. Kalau demikian, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Satu, apa contoh kerusakan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita? Jawaban, membuang sampah sembarangan. 2. Kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan meskipun itu tahu itu salah? Karena mereka malas membuang sampah pada tempatnya. 3. Apa dampaknya bagi manusia yang mengikutinya? Jawaban, akan sakit. 4. Apa yang harus dilakukan agar keadaan tanah curah dari kemarin tahun 2070 tidak terjadi? Menanam pohon dan menggunakan air secukupnya. 5. Apa yang dilakukan dengan Katolik tentang merawat cipta Allah? Jawab, merawat cipta Allah. 6. Apa yang bisa kita lakukan sebagai untuk merawat diri ini? Merawat lingkungan sekitar dari tidak sembarangan, tidak membuang sembarangan, dan lain-lain. Ya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau komentar atau menambah? Tidak ada? Tidak ada? Semuanya diterima hasil kelompok 2? Ya, dengan demikian kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Iya, anak-anak ibu, dari hasil diskusi kalian, ibu sudah dapat memperhatikan bahwa anak-anak ibu sudah dapat mengerti bagaimana menjaga lingkungan, merawat, karena kita terlibat, karena kita ikut serta, berarti kita harus peduli lingkungan.
Sekarang Ibu ingin menambahkan bagaimana kita agar dapat menjaga lingkungan kita itu. Lingkungan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang harus kita jaga, tapi bukan untuk dirusak. Ya, dari hasil pelajaran kita tadi berarti Tuhan memberikan tempat kepada manusia yaitu bumi ini dan ciptaan lainnya, tapi kita manusia harus menjaga. Dan yang selanjutnya, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kesuburan, dan keindahan lingkungan sekitar. Ya, janganlah dirusak. Janganlah dirusak. Jagalah. Kalau ada ditanam bunga di depan kelas kita, jangan ditendang, jangan dipetik. Tetapi bagaimana? Iya, merawatnya dengan cara menyiram. Kalau ada rumputnya kita cabut, bersihkan. Ya. Dan yang selanjutnya, perilaku kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan menanam pohon jika dilakukan bersama-sama membawa dampak besar untuk kelestarian bumi. Ya, kalau kau buang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menjaga kebersihan, ini akan membuat dampak yang baik bagi kita. Ya, membuat dampak yang baik kelak bila saja kita makin dewasa. Sekarang kita masih anak-anak. Kalau kita jaga dari mulai sekarang, tentu kita akan sehat, bertumbuh dengan sehat. Selanjutnya, merusak lingkungan berarti merusak karya cipta Tuhan dan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai penjaga alam. Ya, kalau ibu lihat nanti anak-anak ibu merusak lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan, memetik bunga yang ada, ibu langsung tegur, kau merusak karya ciptaan Tuhan. Tuhan akan marah samamu. Ibu akan menegurmu. Terima. Biar kita jangan ditegur, kita bagaimana? Iya, jangan merusak, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kita ikuti peraturan. Selanjutnya, kita diajak untuk menjadi pribadi yang peduli. Yang peduli kita katanya, jangan tidak peduli. Ya, mari kita peduli karena Tuhan sangat menginginkan kita peduli kepada lingkungan. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya, kan ya? Masa kita ciptaan Tuhan, kita rusak lagi ciptaannya yang lain. Contohnya tumbuhan, hewan, kita tembak, ya kan? Kita rusak, kita tangkap, kita makan, kita potong, dan bahkan kita sia-siakan, ya kan? Tuhan marah. Jadi kita harus peduli. Oh, ini ciptaan Tuhan. Kalau ada pun burung, jangan ditangkap, biarkan dia bebas. Karena manusia juga Tuhan memberikan kebebasan, tapi dengan peraturan. Selanjutnya, menjaga lingkungan adalah bagian dari wujud iman kita, menghargai hidup, mencintai sesama, dan merawat rumah bersama kita dan keluarga. Ya, mencintai lingkungan sama juga itu dengan kita merupakan wujud daripada iman kita. Bagaimana kita sayang kepada keluarga
keluarga kita, cinta kepada teman kita, berarti iman kita juga sudah kuat. Kan ayo, kalau kau menyayangi temanmu, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan, itu adalah bentuk dari wujud imanmu kepada Tuhan. Berarti kau percaya, iya kan? Kalau kau rusak, Tuhan marah. Oh, berarti imanku kuat, iya kan? Imanku kuat. Oh, kalau ku cubit temanku, salah. Oh, aku ingat perkataan Tuhan. Berarti kalau kita menjaga, merawat, mengasihi, menyayangi teman kita, baik ciptaan Tuhan yang lain, kita menunjukkan iman kita yang kuat kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah bisa diterima pelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang belum mengerti? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Ada yang belum dimengerti? Ayo tanyakan supaya dimengerti semuanya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Iya, sangat menyenangkan. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Kalau anak-anak ibu menerima, dapat menyimak pelajaran kita hari ini, kelak nanti anak-anak ibu akan tumbuh sehat, semakin dewasa. Ya, sekarang kita lihat coba buku pelajaran kita. Ada dalam buku pelajaran kita di sana. Ada di sana pertanyaan ya kan? Nah, ya coba lihat pertanyaannya. Coba lihat bukunya ya. Kita menjawab ya atau tidak ya. Kita menjawab ya atau tidak. Ibu yang membacakan, anak-anak ibu yang mengiyakan atau mentidakkan ya. Ya, yang pertama. Apakah kamu memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan? Ya, Bu. Ya, bagus. Ya. Kalau kita menghargai, mencintai ciptaan Tuhan, berarti kita merupakan bertanggung jawab kepada ciptaan Tuhan. Ya, yang selanjutnya. Apakah kamu menyadari bahwa tindakan kecil seperti menghemat air dan membuang sampah pada tempatnya dapat berdampak besar bagi bumi? Ya, ya. Yang selanjutnya, apakah kamu merasa terdorong untuk memulai melakukan aksi nyata menjaga lingkungan di rumah atau di sekolah? Iya, Bu. Iya, terdoronglah. Kenapa? Karena kita lihat tadi, kalau lingkungan kita rusak, alam kita rusak, kita akan sakit. Kita akan cepat punah. Iya kan? Berarti terdorongkah hatimu? Terdorong. Iya. Selanjutnya, apakah kamu memahami bahwa menjaga lingkungan
Ada di sana kan? Ada? Ya. Ringkas secara singkat kitab suci Mazmur 104 ayat 18 sampai 31. Ya, ya. Ini tulis secara singkat. Itu tugas anak ibu di rumah agar dikerjakan dan dipelajari. Ya, sudah dilihat? Yang mana Jane tugasnya? Ya, bagus. Angel sudah lihat tugasnya? Sudah? Ya, bagus. Kalau tugas di rumah, kapan dikerjakan? Iya, pulang sekolah ataupun malam, kita harus belajar. Jangan lupa berdoa. Setiap kita melakukan aktivitas kita harus memulai dengan doa. Ya. Sudah ngantuk? Belum. Masih semangat? Masih. Ya. Kita semangat. Kita harus bisa semangat dalam belajar. Ya, sebelum kita menutup belajar kita hari ini, kita akan bernyanyi. Apalagi lagu kita? Tinggi-tingginya langit. Ya, yuk, mari kita bernyanyi lagi. 1, 2, 3, ya. Semangat ya, ya kan? Tadi ibu sudah memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi anak-anak ibu, pesan ibu kepada anak-anak ibu, selalulah giat belajar, selalulah giat membantu orang tua, bertemanlah dengan baik dengan sesama, jangan berkelahi. Ya kan? Ya kan? Karena anak-anak ibu adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan berarti harus taat dan baik. Jangan berkelahi. Kalau berkelahi berarti anak iblis. Bila nanti pun pulang dari sekolah, kita harus tetap berteman dengan sesama. Jangan berkelahi. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugasnya? Tidak ada. Semua sudah tahu? Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Ya. Kalau tidak dikerjakan, bagaimana? Dicubit atau dihukum? Dihukum lah. Dicubit pun dihukum ya. Ya berarti kita harus tetap mengerjakan tugas kita agar kita tidak kena hukum. Siapa mau dihukum? Siapa mau dihukum? Tidak? Tidak? Ya? Tidak? Tidak. Ya, siapa? Tani? Tidak. Siapa di sini yang malas mengerjakan tugas?
baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, selalu ditaati. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Efesus. Hah? Ya? Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita ini, kita berdoa dulu. Ya, tapi ibu mengharapkan dari seorang anak laki-laki. Siapalah anak ibu yang bawakan doa? Hah? Si Miriam atau si Efesus? Yesus, mari maju ke depan. Coba diperiksa dulu segala peralatan, persiapan bukunya agar tidak ada yang. Sekarang kita berdoa.